Hiji, Roro, Tri, Betot. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. How are you today? Kumaha kabarna? Moga-moga serehat lah di bulan Ramadan tong sampai lulus, lamun lulus. Bukan nangke geus magrib we. Saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita perkenalkan. Selamat datang Aldi. Ini bukan Aldi Taher ya. Aleku, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, biar saya nggak subtitle gitu. Ali, kumaha kabarna? How are you? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukan apa aja nih di selama pandemi ini? Ya di rumah aja. Kalau misalkan di jam kuliah, kadang ada waktu berangkat ya berangkat, kadang online. Oh berarti masih kuliah ya? Masih Semester berapa? semester 4 sekarang. Semester 4. Iya. Oh, kalau boleh tahu masih daerah Majalengka? Apa Iya, di mana? Jatiwangi. Di Jatiwangi. Semester 4. Iya. Oke. BTW nih. Saya kan pakai baju picking. Berarti Berat. kemarin picking ya tidak menang lah, dalam artian ya belum waktunya mungkin ya. Iya. Apakah Anda merasakan apa yang saya rasakan? Merasakan banget lah. Tapi tidak apa-apa, TV di rumah Aman. Oke, tidak apa-apa, TV di rumah yang penting luar biasa. Pokoknya is the best lah, is the best. Kedua tim yang sangat luar biasa. Oke di masalah kuliah lah, kita bahas masalah kuliah ya. Iya. Sekarang kan di semester 4. Kalau boleh, kuliahnya di bagian apa? Jurusan apa? Jurusan office management. Office manajemen. Office teh Di perkantoran. Oke, di perkantoran. Semester 4. Berarti udah berapa tahun itu? Sudah 4. Hampir 4. Oh, enggak lah. Baru 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Karena kan semuanya itu kan 8 Iya. semester kalau saya. 4 tahunan lah kurang lebih. Oke di kesibukan ya kuliah, kemudian kalau nggak kuliah ya ada di rumah gitu, bantu orang tua mungkin ya. Iya. Oke, untuk apa sih bedanya antara kuliah dan sekolah? Kalau sekolah menurut saya mah nggak beda jauh, sama saja sih. kan nih buat teman-teman nih yang masih sekolah kan, Iya. ya maksudnya pengen kuliah, takutnya kan kuliah itu nanti gini. Apakah sama aja seperti sekolah atau gimana sih? Sama saja menurut saya mah. Sama sajanya gimana? Ya kalau misalkan di sekolah makan si guru itu, kalau di kampus kan dosen. Namanya. Ya pelajaran mah nggak beda jauh sih. Kalau misalkan si orangnya benar-benar niat mah pasti dari sekolah terus ke kuliah juga beda juga nanti ya, ke bawah suasana sih. Oke. Kuliah. Jadi buat teman-teman yang baru masih SMA lah ya, masih SMA atau STM mau lanjut kuliah, ya sama aja gitu kan, sama aja. Ya mungkin bedanya ya dikit-dikit lah ya. Iya. Dikit-dikit bedanya. Terus seruan sekolah apa seruan kuliah? Jujur. Menurut saya mah ya sama-sama seru sih. Di Kuliah seperti apa? Di SMA itu keseruannya seperti apa? Di Di luar SMA. jam sekolah ya, di Iya. luar pelajaran. Ya di SMA pas akhir-akhir mau lulus itu paling seru lah, paling yang buat kenang-kenangan. Ya namanya juga sekolah kan, Oke. akhir sekolah kan, dari TK sampai SMA kan butuh perjuangan lah. Iya betul. Kemudian kalau karena kelulusan itu momen dimana kita meninggalkan teman. Iya betul. Dalam artian ya bukan meninggalkan, tapi yang tadinya bareng gitu kan, tadinya masuk dalam entah itu komunitas apa di sekolah atau pelajaran eskul di sekolah, itu harus berpisah ya, harus berpisah. Kemudian kalau di kuliah itu
sama aja apa gimana sih? Ya paling pertama masuk kuliah kan orang pasti beda-beda. Jadi kita ya harus bisa beradaptasi dulu lah. Nggak kayak di SMA kan, di SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 si orang atau teman itu Nggak jauh beda. iya nggak jauh beda. Pasti iya. ada aja orang yang udah tahu Ya, kan. beda Kalau paling misalkan dikit lah ya. kalau kuliah kan pasti dari mana-mana, nggak satu kampung bareng. Dan juga di kuliah itu kadang beda umur juga banyak ya. Banyak. Banyak juga kayak misalkan umurnya jauh di atas kita, Iya. gitu kan. Kayak misalkan udah berumah tangga juga kuliah banyak gitu. Iya banyak. Oke. Itu sedikit perbedaan antara sekolah dan kuliah versi Aldi gitu kan. Oke, lanjut. Nih di kuliah nih. Itu kan berarti sampai semester 8. Iya. Nah, itu di semester 4 itu apa aja itu materinya? Kebanyakan gitu. Kalau di saya kan ini apa? Saya kan ngambil jurusan office management. Office management. Oke. Iya, di kampus saya kan di LP3I Majalengka itu LP3I. 2 tahun itu udah ditempatkan kerja. Oh, 2 tahun Iya, udah ditempatkan kerja. Terus nanti kuliah sambil kerja bisa ngebiayain sendiri lah, nggak sampai lulus S1 sama orang tua enggak. oh, berarti intinya yang di kuliah sekarang itu sudah mempunyai link lah Iya. antara kampus dan perusahaan. Sehingga kita juga bisa mandiri dan bisa kuliah sambil kerja Iya. gitu kan. Nah, berarti planning ke depan mau kuliah sambil kerja. Iya, sekarang juga lagi nyari-nyari kerja. Apakah sudah siap dengan jadwal, dengan kecapean, dengan segala macamnya? Karena kan beda lah antara kuliah dan kerja. Kita di satu sisi mungkin kalau kuliah ya fokus kuliah. Iya. Tapi ketika kita sudah sambil kerja, itu kan pemikiran atau tenaga semuanya itu kan kebagi dua. Udah siap menghandle atau seperti itunya? Saya mah udah dari pertama masuk juga udah diniatan mau kuliah sambil kerja. Sebelum lulus S1 itu udah dibiayain sama saya sendiri. Oke. Karena dalam niat diri sendiri itu ya pasti beda lah rasanya sama orang lain. Ya kan orang lain pasti ada yang full dari pertama masuk kuliah sampai lulus S1 kan, ada hampir dari orang tua semua. Oke. Jadi punya planning ke depan itu kuliah sambil kerja gitu kan. Yang mudah-mudahan cepat dapat kerja juga. Amin. Kemudian dan kuliahnya ya aman-aman aja gitu kan, sampai kemudian S1 nanti gelarnya apa? S1 SE sarjana ekonomi. Betul ya? Iya. Sarjana ekonomi. Berarti 4 tahun lagi dan siap kemudian kalau di akhir itu apa namanya? Yang bingung Wisuda. Oh, sebelum skripsi. Sidang Sidang skripsi. kayak gitu-gitu kan kita juga harus ya lumayan juga kan. Iya. Itu kan maksudnya kita di ujung semester ya. Itu kan ada namanya skripsi. Iya. Kalau kita itu lebih ke penelitian mungkin ya. Penelitian hasil selama kita kuliah di universitas atau perguruan tinggi tersebut. Kan Ali juga masih proses lah, Iya. belum ada kayak, karena kan masih semester 4 ya, belum ada penjurusan menuju skripsi. Nah, oke, pembahasan kuliah udah mantap nih, udah berjalan sampai semester 4. Kemudian hobi, kalau boleh tahu hobi apa sekarang? Hobi sih banyak. Hobi banyak. Ya, main bola, futsal, Terus apa lagi? voli, ya renang suka. Bisa renang juga. Bisa. Oke, di Kodasari kebetulan ada namanya pintuan guys. Dan legend. Dan itu adalah kolam renang gratis yang waktu kita dulu kecil-kecil ya. Betul. Itu kalau nggak mandi di pintuan itu Bukan orang Kodasari. Oke, masalah pintuan, apakah pernah mandi di pintuan? Pernah jujur. Berarti ini orang Kodasari ya. Pintuan berarti suka berenang, suka main bola
Sekarang lagi main bola, lebih ke sering main bola apa main futsal di bulan puasa ini? Di bulan puasa sih hampir off dulu lah. Oh, dulu. Tapi kalau misalkan ya ada yang ngajak mah ya siap-siap aja. Siap aja. Jadi ya lebih ke disesuaikan aja mungkin ya. Iya. Disesuaikan aja. Oke, kemudian masalah balik lagi hobi. Nah, hobi di main bola. Kemarin kita habis nonton Persib. Bagaimana perasaan Anda melihat pertandingan Persib di final? Ya pastilah warga Jawa Barat pasti kecewa Oke, kecewa. karena di pertandingan kemarin ya permainan jelek, Oke. terus ya belum juga setengah main ada yang kartu merah. Oke. Itu mah udah benar-benar kecewa warga Jawa Barat mah udah. Aduh. Jero aja bikin euy. Oke. Jadi intinya lebih ke ya aduh, geus kuduna merenya. Ya mudah-mudahan sih terus semangat ya Persib. Di liga-liga berikutnya udang deh atuh mau tong sae teuing gitu kan. Oke, kemarin banyak nobar di rumah apa di mana kemarin nobar? Ya di rumah Di rumah itu berapa tiket yang terjual? sekitar 500.000 Dan tribun penuh waktu itu. Karena ya kalau kemarin final karena final itu 2 kali kan. Iya. Nah, final itu 2 kali. Pertama di kota apa ya? Sleman, yang kedua Solo. di Solo. Dan alhamdulillah di tempat podcast saya juga habis nobar ya. Untung ini meja nggak kebalik nih. Meja podcast saya taruhannya waktu itu saya nonton sama Aldo ya, teman-teman lah. Dan ya mau kecewa gimana ada guys hasilnya gitu, tapi orang mah ya tetap ngadukung lah. Ngadukung Persib waktu kalah tetap didukung. Ya, Waktu orang tetap dukung di tong kendor lah. Ngadukung sampai tetap semangat. Oke, kira-kira nih ini mulai serius nih. Saya ekspresi saya udah mulai serius. Kira-kira nih kalau misalkan tapi nggak tentang cinta lah, kalau udah cinta mah udah banyak ya kemarin udah dibahas. Kalau misalkan Aldi lulus kuliah gitu kan, udah lulus kuliah, apakah langsung nikah? Ya, pengen saya mah ini dulu karir dulu lah. Karir dulu. Iya. Karir apa yang diinginkan? Ya pengen punya usaha sendiri dulu lah. Oke. Udah mulai merintis usaha? Udah, alhamdulillah. Udah mulai merintis usaha. Udah. Boleh tahu usahanya seperti apa atau apa usahanya? Ya semisal kayak jualan pulsa, voucher. Udah. Guys, jadi mun maneh warga Kodasari butuh pulsa, butuh nanaon tong ragu. Langsung telepon baik Mr. Ali, nanti saya di deskripsi ada kontaknya. Bisa DM di bawah. Bisa komen gitu kan, mana nomornya Ali kayak dikasihnya via WhatsApp atau via Instagram gampang. Jadi sudah memulai bisnis dari sejak dini gitu kan. Is very good lah, karena pertama kita pandemi juga kan. Banyak orang yang istilahnya tadinya kerja nggak kerja. Kemudian banyak orang yang tadinya secara finansial, secara keuangannya baik, sekarang ya kurang baik. Nah, mulai kita kan masih muda lah. Masih muda, ya kita harus bisa kemudian belajar merintis usaha. Kayak Aldi kan, saya suka semangat gitu melihat orang masih muda dan mau terjun di dunia bisnis, walaupun apapun itu bisnisnya. This is sekecil apapun bisnis Anda, this is your owner. Anda adalah pemiliknya. Oke, mantap. Pembahasan sudah panjang lebar. Di next mudah-mudahan kita podcast lagi dan pembahasan yang sangat berbeda tentunya. Nah, di ujung podcast ada kata-kata bijak atau kata-kata motivasi singkat buat teman-teman semua dari Ali. Silahkan seperti apa? Aduh. Karena yang ngedadak itu yang kadang keluarnya suka gimana gitu, tapi kalau dikasih tahu duluan ya nggak surprise gitu.
mungkin punya kata-kata bijak atau kata-kata ya buat teman-teman lah yang positif. Check it out. Gimana ya? Paling nggak bisa sih saya mah bikin kata-kata bijak teh. Ya kuat sah, nggak bisa. Tapi mungkin ya, ada 1-2 malah. Ya selama ini selama pandemi ini kita jangan sampai saling Ngopi dulu mungkin itu diminum dulu biar enjoy gitu kan, karena jujur guys membuat kuat dadakan itu sih ya luar biasa gitu pusingnya dan itu sebenarnya yang menarik karena itu yang masih terlontar itu natural, natural. Silakan mungkin nyusu dulu ya biar enjoy. Bismillah. Aduh nikmat guys ya, sepatah 2 patah mungkin. Oke, buat teman-teman di masa pandemi ini kalian jangan sampai hatinya itu pelit. Oke. Pelit untuk berbagi. Oke. Contoh misalkan kalau ada yang kena musibah, berbagilah. Jangan sungkan berbagi sama saudara, biarpun nggak satu kampung, kita harus banyak berbagi karena di masa pandemi ini ya banyak yang kekurangan. Oke. Cukup? Boleh saya tambahin? Oke guys, karena ya benar kata Ali, jadi jalma entong sungkan untuk berbagi karena itu kan sedekah itu ya luar biasa. Ada mungkin pernah dengar sedekah 1 dibayar 10, itu real. Jadi buat anda yang istilahnya walaupun anda kurang mampu tapi melihat saudara yang kurang mampu, ayo bantu. Dan sekarang kan di bulan puasa ya, di bulan puasa ya kayak misalkan bagi-bagi takjil gitu kan. Iya betul. Kayak seperti itu. Jadi buat teman-teman, quotes kali ini jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah. Oke guys, alhamdulillah podcast bersama teman saya ya berakhir di sini. Bentar, Apalagi nih, silahkan. sebelum ditutup Ya. Menambahkan ya menambahkan yang tadi, kalau misalkan bukan kita siapa lagi? Oke. Kalau bukan hari ini kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi guys? Kalau bukan sekarang kapan lagi? You know. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dulu cabut.